Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya. Mbak langsung mulai aja ya. Kenapa? Mbak, aku ada soal juga, Mbak. Nanti boleh nanya nggak, Mbak? Oh, boleh. Soal apa itu? AS atau soal apa? Ya, AS juga, Mbak. Yang 2000 berapa? 2020, 2021. Yang Yang jam? yang Jam ini, Mbak. berapa? Jam 9. Oh, jam 9. Yang ini kah? Yang dikirim di grup, Mbak. Ini kah? Yang mana ya? Yang 2009. Ini dah. 2020 sampai 21 jam 9. Iya. Nomor berapa? Atau kita Oke. bahas ini? Pengen nanya nomor 3-nya, Mbak. Sketsa grafik itu. Oh gitu. Ya udah Mbak bahas dari nomor 1. Udah nggak? Nomor 1-nya udah nyoba? Belum sih, Mbak. Tapi kalau nomor 1 insya Allah bisa. Nomor 2? Nggak tahu, Mbak. Kalau nomor 2. Kita bahas saja dari awal ya sekalian ya. Boleh, Mbak. Saya emang rencana bahas ini baru buat pembahasan tadi juga. Jadi kita belajar yang tipe ini dulu. Oke, tadi itu soal apa ya? 4 mungkin. Bukan. Oke, dari ini ya. Nah, untuk soal di nomor 1 ya, jadi untuk yang ini biasanya kita pakai apa kira-kira? Ini materi di bab berapa kalau kita ketemu soal seperti ini? Di bab 6 ya, tentang aturan implisit ya. Kenapa kok pakai aturan implisit kira-kira? Maaf Mbak, ini di saya masih ini Mbak. Oh Emang ya, ini oh belum ya? masih udah ada cuma ya Mbak baru ada. Udah, oke. Barusan salah share. Oke, ayo nomor 1 ini ya. Jadi di situ kita pakai yang namanya aturan implisit. Kemarin alasannya kenapa kok harus pakai implisit? Ketika ada suatu fungsi di mana variabelnya itu ada 2 dan di situ campur kayak gini ya. Jadi ada 2 variabel X dan Y di sini kalau adik perhatikan. Nah, kalau bentuknya seperti ini, nanti cari turunannya itu kita harus pakai aturan implisit. Aturan implisit itu gimana? Jadi untuk yang sebelah kiri, nanti kita turunkan terhadap X, sebelah kanan kita turunkan terhadap X juga. Oke? Kemudian di situ untuk yang ini, untuk fungsi yang pertamanya, di situ kita turunkan terhadap X. Tapi harus perhatikan ini bentuknya apa? Perkalian, ya. Ini perkalian, ini perkalian. Kalau turunan perkalian kita harus pakai UV. Jadi di sini harus pakai UV, ini di sini harus pakai UV, yang di sini juga harus pakai UV. Jadi di sini untuk yang pertama ya, untuk bagian ini berarti misalkan U-nya sama dengan X pangkat 3. Ya, U aksennya jadinya adalah 3X kuadrat. Ya. Kemudian untuk V-nya itu sama dengan Y kuadrat. Ya. Maka V aksennya itu sama dengan 2Y dy per dx. Ayo, kenapa kok yang di sini itu turunannya Y kuadrat itu jadi 2 dy per dx? Masih ingat kemarin kenapa katanya Mbak? Karena Ketika, diturunkan terhadap X, Mbak. iya, kalau kita punya suatu variabel, ya, variabel kemudian diturunkannya terhadap apa? Ini fungsinya fungsi Y. Ini diturunkannya terhadap X. Berarti nanti kita harus kasih embel-embel yang namanya dy per dx ya. Tapi beda kalau misalkan yang U. Yang U itu hanya X pangkat 3 kan. Ini fungsi X diturunkan terhadap X. Ya. Sebenarnya ini 3X kuadrat tapi dikalikan dx per dx kan. Nah, dx per dx itu kan sama dengan 1. Jadi nggak perlu kita tuliskan. Yang perlu kita tuliskan ada embel-embel kayak gini itu ketika variabelnya beda sama yang kita turunkan. Oke, bisa ya? Bisa dipahami ya? Nah, lanjut.
Masih ingat untuk rumus UV aksen turunannya? U aksen ya, U aksen berarti 3E kuadrat kali V, Y kuadrat, ditambah U-nya X pangkat 3, V aksennya 2Y DY per DX. Dikurangi dengan, ini harus pakai apa juga? Harus pakai UV juga ya. Dengan U-nya adalah 3X ya. Turunannya 3 saja. Tapi untuk yang V, Y kuadrat kan? Berarti ini kan Y diturunkan terhadap X. Maka kita harus kasih embel-embel DY per DX. Oke, paham ya? Jadi di situ U aksennya adalah 3, dikalikan V-nya Y kuadrat, ditambah 3X. Ya, 3X ini sebagai U-nya. Nah, U-nya, kemudian dikalikan V aksennya adalah 2Y DY per DX. Di sini. Turunannya X, 1. Sekarang yang ini. Yang ini harus kita misalkan juga, U-nya sama dengan Y. Ya, U-nya sama dengan Y, U aksennya turunannya Y 1. Tapi ingat, Y terhadap X, DY per DX. Yang V-nya adalah sin X, maka V aksennya sama dengan cos X. Oke, gimana? Tinggal kita substitusi ya, U aksennya DY per DX dikalikan sin X, ditambah dengan U-nya Y, V aksennya cos X. Sama dengan 0. Baru kalau udah sampai di sini, itu yang mengandung DY dx taruh sebelah kiri, kalau yang itu taruh sebelah ini kanan. Ya, yang nggak mengandung DY per dx. Maka untuk 2x pangkat 3y DY per dx yang ini ya. Kemudian yang ada DY per dx-nya mana lagi? Yang di sini. Itu jadinya min 6xy DY per dx. Oke. Kemudian mana lagi yang ada di dx-nya ini? Sin X DY per dx. Oke, sama dengan yang ini jadi min ya. Kemudian yang mana lagi? Yang ini jadi plus. Kemudian ini jadi min 1. Ini jadi min ya. Pindah ke kanan. Habis itu di per dx-nya kita keluarkan, maka sisanya adalah 2x pangkat 3y min 6x sin X. Ininya tetap sebelah kanannya. Baru nanti kita pindah ruas jadi pembagian ya. Maka di per dx kita peroleh seperti ini. Oke, gimana? Soal nomor satunya bisa dipahami? Bisa, Mbak. Saya mau nanya. Kalau turunannya 2 kali itu mending di salah satu kita langsung 2 kali gitu, Mbak? Turunan 2 kali, gini, kan ini udah adik dapat nih. Nanti ini diturunkan lagi terhadap d per dx lagi. Dan ya, mending sekali-sekali gitu apa langsung 2 kali gitu, Mbak? Soalnya sekali-sekali dong. Sekali-sekali gitu, Mbak. Jangan sampai langsung permisalnya diturunkan 2 kali di sini. Sekali-sekali ya. Dapat dulu turunan pertama, baru kita hitung dari hasil turunan pertama, turunkan lagi terhadap X. Oke? Oh iya, Mbak. Sama ini, Mbak. Apalagi? Ini kan yang sin cos-nya kalau Y, berarti sin Y dx juga, Mbak. Cos Y dx. Yang mana? Ya, Misalkan cos Y. Misalkan sin Y. Jadi, ya, berarti nanti jadinya cos Y di per D harus. Intinya kalau harus tetap ada embel-embel. Ada lagi yang terkait implisit dulu ditanyakan? Dek Rama kasihan ya, sering nggak ini. Iya, Mbak. Mendadak tah itu tadi. Iya, mendadak katanya. Ya udah recordnya nanti ini aja. Udah? Ada lagi terkait implisit? De Arkan, De Lutfi, bisa? Bisa, Mbak, insya Allah. Oke. Saya, ayo, sekarang nomor 2. Tentukan semua titik pada kurva Y kuadrat min X kuadrat plus 5 sama dengan 0 yang terdekat ke titik 0,4. Kira-kira soal maksud dari soal ini itu gimana gitu loh. Jadi intinya kita punya sebuah titik di kurva ini, kira-kira di titik manakah yang ada di kurva ini itu yang paling dekat dengan 0,4 ini deh. Nah,
Jadi sebenarnya kita kan harus mencari jarak antar dua titik ya. Antara titik yang di sini sama titik yang di sini. Nah, ini mungkin di buku nggak ada ya, tapi ini pernah dipelajari lah di SMA bahwa kalau kita mau mencari jarak dari dua titik itu rumus D-nya apa? D kuadrat sama dengan X min X1, fisika mungkin ya. Fisika pernah diajari juga ini. D kuadrat sama dengan X min X1 kuadrat ditambah Y min Y1 kuadrat. Ini adalah rumus jarak antara dua titik ya, antara titik X, Y dan X1, Y1. Oke, sudah. Ini hanya tambahan rumus ya. Terus dari situ gimana? Kita kan punya informasi kurva nih. Kurvanya sama dengan Y kuadrat min X kuadrat plus 5 sama dengan 0. Maka Y kuadratnya sama dengan apa? X kuadrat min 5. Kalau Mbak pindah ruas ya. Maka Y-nya sama dengan plus minus akar X kuadrat min 5. Atau nanti kalau adik mau pakai yang plusnya juga nggak apa-apa. Jadi di situ nggak usah plus minus saja. Nah, karena Mbak udah buktikan, di sini Mbak ngitung yang plus akar X kuadrat min 5 sama yang Y sama dengan min akar X kuadrat min 5. Oke. Nanti dari situ, ini ya, apa hasilnya sama kalau kita hitung. Jadi nanti adik hitung yang salah satu aja. Jadi ngitung yang positif aja. Ini hanya untuk menunjukkan saja tadi, Mbak. Kira-kira beda nggak? Kalau beda berarti ini punya titik yang lain gitu loh. Karena di sini dimintanya semua titik. Nah, oke. Lanjut dari situ, ini ya. Rumus D kuadratnya itu kan sama dengan X, ini ya apa? X min X1 kan. Nah, X1-nya dapat dari mana? X1-nya dapat dari sini. Y1-nya dapat dari sini. Berarti di sini X min 0 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat. Maka kalau Mbak jabarin ini jadi X kuadrat plus ini jadi yang akar X kuadrat min 5 min 4 kuadrat. Maka hasilnya apa? X kuadrat ini dikuadratkan ya, jadi X kuadrat min 5. Ini kalau Mbak kalikan jadi min 8 akar X kuadrat min 5. Ini jadi plus 6. Sudah, maka di situ untuk D kuadratnya sama dengan 2X kuadrat. Ini jadi min 8 akar X kuadrat min 5. Kemudian di sini jadi plus 11. Ya, ada yang ditanyakan nggak? Belum? Nggak ada, Pak. Oke, lanjut. Nah, udah ya, berarti D-nya sama dengan apa di sini? Akar dari 2X kuadrat min 8 akar X kuadrat min 5 plus 11. Oke, kalau sudah, nanti ini Mbak tuliskan D-nya menjadi pangkat setengah ya. Jadi diubah bentuk saja di sini. Nah, karena apa? Nanti kan tujuannya di sini kan dimintanya apa? Tentukan terdekat dengan titik ini. Berarti apa ya? Jarak minimumnya. Nah, syarat kita meminimumkan atau memaksimumkan itu dari mana? Ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti dari hasil D di sini, ya, hasil dari D di sini kita turunkan D dengan syarat sama dengan 0. Turunannya pakai apa ini? Turunannya pakai apa yuk, adik? turunan maksudnya gimana, Mbak? Kenapa? Pakai apa maksudnya gimana, Mbak? Pakai metode apa gitu? Cara metode apa ya? Nggak tahu Mbak namanya. Pakai aturan rantai ya. Kalau bentuk pangkat kayak gini, kemarin kan pernah Mbak ajari. Jadi kita harus pakai aturan rantai. Jadi gimana? Diturunkan dulu pangkatnya ya. Jadi setengah. Ininya jadi tetap, cuman pangkatnya kurangi 1, jadi pangkat min setengah ya. Dikalikan dengan turunan dalamnya. Turunan dalamnya berapa nih? 4X. Ini min 8, ini kan pakai pangkat lagi nih. Ini kan jadi X kuadrat min 5 pangkat setengah kan? Aturan rantai yang dalam sini. Jadinya pas setengah ya. X kuadrat min 5 pangkat setengah 1 dikurangi setengah kurangi 1 min setengah ya.
Iya. Nah, paham ya? Kemudian turunan dalamnya adalah 2X. 2X. Turunan dari 11. 0. 0. Enggak tuliskan. Paham? Iya, paham, Mbak. Ya. Nah, maka dari situ bisa Mbak tuliskan ulang yang di sini itu jadi 2 akar 2x kuadrat min 8 dikalikan x kuadrat min 5 plus 11. Ya. Oke, ini ya udah ya. Terus yang di sini Mbak coret 2-nya berarti kan sisa 4x. Ini jadi 8x. Yang x kuadrat min 5 pangkat min setengah ini Mbak tak taruh bawah sini. Bisa dipahami? Bisa, Mbak. Nah, habis itu kan syaratnya harus sama dengan 0 ya turunannya. Ini Mbak kalikan silang, berarti kan sisa 4x min 8x per akar x kuadrat min 5 sama dengan 0. Udah. Habis itu kita inikan ya, pindah ruas ya. Jadi 4x sama dengan 8x per akar x kuadrat min 5. Ini kali silang, maka hasilnya adalah akar x kuadrat min 5 sama dengan 8 dibagi 4, 2 ya. 2. Jadi x kuadrat min 5, ini pindah ruas jadi min 9 ya di sini ya. Iya. Ini kalau Mbak faktorkan pakai A kuadrat min B kuadrat jadi apa? Itu. X Jadi min ini 3. ya, X min 3 sama X plus 3. Maka titiknya ketemu X sama dengan 3 dan X sama dengan min 3. Baru kan ditanyain titik, ini masih titik di X-nya. Namanya titik kan X, Y. Tinggal kita substitusi ketika X-nya sama dengan 3, Y-nya berapa kira-kira? X-nya sama dengan 3 ya. Kita substitusi ke sini ya. Ke fungsi awal ya, kalau substitusinya ya. Iya, Mbak. Berapa berarti jadinya ini? Ya. Kuadrat min 9 plus 2. 5. Min 4 ya? 2 ya, benar ya? Iya. Oke. Kemudian kalau min 3 juga sama, karena di situ X kuadrat. Gimana? Nah, paham ya? Jadi titiknya nanti di 3,2 dan min 3,2. Sudah bisa dipahami untuk soal nomor 2-nya. Jadi di situ gabungan antara konsep maksimum minimum, ada juga aturan rantai gitu ya. Jadi gabungan dari beberapa inilah konsep. Gimana untuk yang lainnya? Diarkan, Lutfi, bisa? Bisa, Mbak. Bisa, Mbak. Oke, gak ada yang tanyakan terkait soal nomor 2-nya dulu? Nggak ada, Mbak. Gak ada. Oke. Kita lanjut ya untuk soal yang ketiga. Oke. Ini yang siapa tadi Dek Lutfi tanya ya. Jadi di situ disuruh buat sketsa ya. Disuruh buat sketsanya kira-kira gimana. Ini termasuk bentuk apa? Polinomial? Ya. Apakah Iya. polinomial? Apakah rasional? Apa, Kim? Polinomial, Mbak. Iya, kalau polinomial kan biasanya X pangkat N ya, N-1. Tapi di situ pangkatnya pangkat apa? Pangkat rasional ya. Oh iya, Mbak. Nah, jadi di situ sebenarnya dia bukan polinomial sih. Jadi persamaan yang fungsinya bentuk pangkat. Ya, namanya fungsi pangkat di situ. Nah, bedanya apa? Jadi sebenarnya di situ kita nggak perlu cari asimtot juga. Jadi
Nggak perlu cari asimptot datar, tegak, dan miring. Tapi ada yang namanya garis singgung tegak, tapi di situ kayaknya belum dipelajari ya. Karena di situ sebenarnya dan garis singgung tegak itu nggak wajib sih. Jadi kita cukup cari turunan pertama, itu bakal dapat fungsi naik turunnya kan di situ ya. Meskipun di sini hanya ditanyakan dengan uji turun pertama, periksalah titik kritis dan jenis maksimum dan minimumnya. Jadi di situ terjadi maksimum ataukah minimum gitu kan ya. Tapi secara tidak langsung kita perhatikan soal yang C. Soal yang C di situ diminta buat sketsa grafiknya. Nah, secara otomatis kita harus tahu fungsi naik turunnya. Ya, jadi sebenarnya kita kalau mau jawab soal A itu ya juga menjawab fungsi naik turun gitu loh. Jadi harus dicari juga meskipun di situ nggak diminta, karena di situ yang di C malah disuruh gambar. Kemudian untuk yang B, di situ kita punya uji turunan kedua, periksalah titik belok. Nah, sebenarnya secara tidak langsung titik belok itu terjadi ketika apa? Perubahan kecekungan. Berarti di situ kita cari kecekungannya. Oke, baru nanti digambar. Kira-kira gimana? Nah, kita untuk yang pertama, uji turunan pertama dulu. Jadi dari yang fx-nya sama dengan 6 dikali x pangkat sepertiga, dikurangi 3 kali x pangkat 4/3, ini kita ini dulu ya, turunkan, maka jadinya 6 dikalikan sepertiga x pangkat kurangi 1 min 2/3. Oke, kemudian di sini min 3, ini x pangkat 4/3-nya Mbak turunkan jadi 4/3, x pangkat 4/3 dikurangi sepertiga, jadinya apa? Sepertiga ya. Oke. Kemudian syarat titik kritis itu apa? Kan yang ditanyain titik kritisnya berapa? Syarat titik kritis itu ketika f aksen x-nya sama dengan 0. Berarti dari situ kita turunkan. Hasil turunannya udah ya. Ini Mbak sederhanakan, jadinya apa? 2x pangkat min 2/3. Yang di sini kan jadi min 4x pangkat sepertiga sama dengan 0. Kemudian dari situ Mbak pindah ruas, ini kan jadi 2/x pangkat 2/3 ya. Boleh juga kan Mbak turunkan. Mbak taruh bawah. Kemudian sama dengan 4x pangkat sepertiga. Kemudian Mbak kali silang ke sini. Ya, ini kan x pangkat sepertiga ditambah 2/3 kan jadi x pangkat 3/3 kan? Atau x pangkat 1. Kemudian yang di sininya Mbak pindah ruas 2/4 jadi setengah. Maka titik kritisnya di X sama dengan setengah. Oke, gimana? Paham?